Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial dari analisis struktur untuk konstruksi rangka. Pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan titik kumpul B ya. Sekarang kita lanjutkan dengan titik kumpul F. Titik kumpul F di sini dua gaya batang sudah diketahui yaitu SFA, gaya batang FA dan gaya batang FB. Dari titik kumpul sebelumnya adalah titik kumpul A dan B. Sekarang kita lanjut dengan gaya batang SFG dan SFC ya. Seperti biasa, kita proyeksikan dulu terhadap sumbu global, terhadap sumbu Y dan sumbu X ya. Di sini kita pilih adalah sigma vertikal terlebih dahulu ya. Karena hanya satu buah yang belum diketahui ya. Seperti ini. Kita jumlahkan semuanya ke bawah berarti minus semuanya, minus SFA cos alpha dikurangi SFC sinus alpha, kemudian SFB, kemudian kurang gaya 5 kN sama dengan 0. Karena SFC yang kita cari maka kita pindah ruaskan, kemudian kita kali silang sinus alfanya, kita peroleh SFC sama dengan 4,2426 kN ya. Sudah selesai dengan sigma vertikal, kita lanjut ke sigma horizontal ya. Jadi ada tiga gaya ya, SFA sinus alfa dan SFA FC cos alfa dan SFG ya. SFG dan SFC cos alfa itu plus, kemudian minus yang untuk SFA sinus alfa ya. Kita selesaikan, maka kita peroleh SFG sebesar minus 11 kN ya. Jadi batang FG itu mengalami batang tekan, sedangkan batang FC itu mengalami batang tarik ya. Jadi ini tekan, ini tarik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke titik berikutnya. Ada dua pilihan, G atau C, ya. Atau pindah ke H juga bisa ya, tapi terlalu jauh. Jelas di H ini semuanya belum diketahui ya. D juga, E juga belum ya. Jadi pilihannya hanya dua, tiga ya dengan E ya. Bisa kita pindah langsung ke E, atau G atau C dulu ya. Sekarang kalau kita lihat G, maka ini paling memenuhi ya. Karena hanya GH dan GC yang belum diketahui ya. Untuk titik C belum bisa ya, karena ada tiga. CG, CH, dan CD. Oke, kita pindah ke titik G ya. Saya bantu dengan gambar warna orange ini berarti yang belum diketahui, biru sudah diketahui ya. Di sini sembarang kita boleh sigma H dulu atau sigma V ya. Kita ambil saya sigma V. 10 SG ke C itu dikurangi 10 sama dengan 0, maka SGC kita peroleh sama dengan minus 10 kN batang tekan. Kemudian sigma horizontal, batang GH itu sama dengan batang GF ya. Sama dengan minus 11 kN. Keduanya berarti batang tekan, ini batang tekan ya. Oke, kita pindah ke titik C ya. Titik C ini sudah bisa memenuhi karena tinggal CH dan CD yang belum diketahui ya. Kita mulai dengan seperti biasa, jangan lupa diproyeksi terlebih dahulu. Kemudian sigma vertikal di titik C, hanya batang SCH yang belum diketahui ya. Kalau sigma H itu ada dua yang belum diketahui ya. Jadi kita terlebih dahulu adalah sigma vertikal ya. Kita jumlahkan semua gayanya, SCF sinus alfa tambah SCG tambah SCH sinus alfa ya. Karena kita cari SCH, maka kita peroleh nilainya 9,8995 kN ya. Jadi batang CF, CH itu batang tarik keduanya ya. Yang ini batang tekan. Oke, kita pindah ke sigma horizontal. SCB ya minus, kemudian SCD plus, ini minus, SCF cos alfa minus, SCH cos alfa itu plus ya. Yang kita cari adalah SCD ya. Maka yang ini kita pindah ruaskan, kita peroleh SCD 4 kN ya. Jadi yang 4 batang ini, 1, 2, 3, 4 adalah batang tarik, kecuali SC5 itu batang tekan, yaitu minus 10 ya. Oke, di sini kita bisa masuk ke titik H, atau titik D, ya, atau titik E. Ketiga titik ini sudah bisa kita pilih salah satu ya, karena titik H itu tinggal HD dan HE yang belum diketahui ya. HG sudah diperoleh dari titik G, HC sudah diperoleh dari titik C ya. Nah, di sini saya masuk ke titik D. Seperti penjelasan sebelumnya, pasti SDH ini 0 ya, sedangkan SDC sama dengan SDE sama dengan SDC ya. Ya, seperti sudah diprediksi, SDH itu 0 ya, karena tidak ada gaya dari bawah ya. Ingat penjelasan waktu pada titik B,
batang yang saling tegak lurus, ya, itu akan sama yang kiri maupun kanan, sedangkan yang vertikal itu akan sama dengan yang di bawahnya ya. Oke, kita pindah ke titik H ya. Seperti biasa, jangan lupa diuraikan terlebih dahulu ya. Kita lakukan dari sigma vertikal ya. Yang kita cari adalah SHE ya. Sehingga SHE cos alfa minus kurang SHC sinus alfa, kemudian SHD kurang 5 ya. Kita peroleh SHE sama dengan minus 16,9706. Itu batang tekan berat ya. Kemudian sigma horizontal. Nah, di sini sigma horizontal ini nilai SHE ini kan sudah kita peroleh di sini ya. Ya. Oh, ini berarti tinggal satu batang. Iya, benar, sudah kita peroleh. Sehingga pada saat sigma H, kita hanya mencari apakah nilainya memperoleh 0 tidak, ya. Nah, di sini kita sudah dapat lihat bahwa hasilnya 0 ya. Jadi SHG minus kurang SHC cos alfa tambah SHE sinus alfa tambah 8 ya. Itu kita jumlahkan sebagai horizontal harus sama dengan 0, ternyata hasilnya benar 0. Maka ini perhitungan kita sebelumnya sudah kontrol ya. Jadi titik H dan titik E ini adalah titik kontrol, ya, titik untuk memeriksa apakah benar hasil yang kita hitung sudah benar atau belum ya. Kalau salah, maka pasti ada salah satu titik itu yang keliru dalam perhitungannya, ya. Jadi kita harus hati-hati, perjalanannya panjang ya. Untuk mencapai titik H itu kan dari A, B, F, G, C, kemudian D, H ya. Jadi panjang untuk sampai titik H. Jadi kita kekeliruan di salah satu titik itu sangat sulit untuk memeriksanya ya. Itu yang biasanya membuat frustrasi ya. Karena pada saat di titik H tidak kontrol. Kita memeriksanya harus periksa lagi satu-satu, kembali ke D, kembali ke C, kembali ke G, F, B, A ya. Entah di mana yang salah ya. Jadi harus hati-hati. Ada triknya ya. Triknya kita bahas nanti setelah titik E ya. Oke, kita pindah ke titik E untuk memeriksa apakah sudah benar, sudah kontrol semua ya. Seperti biasa diuraikan terlebih dahulu, kita periksa sigma V di E sama dengan 0. Ya, ternyata hasilnya benar ya. Nilai FE, SHE cos alfa, sinus alfa tambah VC itu harus sama dengan 0 ya. SNEH itu sudah kita peroleh dari titik H, kita masukkan, hasilnya benar sama dengan 0 ya. Kita pindah ke sigma H, hasilnya juga ternyata 0 ya. SED tambah SHE cos alfa tambah HA ya. HA yang ingat ya tadi di awal adalah minus 8 karena ini masih belum dirubah arahnya. Kalau sudah dirubah jangan dimasukkan minus ya. Kalau arahnya sudah dirubah, tapi kalau arahnya belum dirubah minusnya di bawah ya. Tetap kita masukkan nilainya ya. Nah, kita peroleh nilainya 0 ya. Berarti perhitungan semuanya sudah kontrol ya. Oke. Trik yang saya maksudkan tadi adalah memulai titik itu jangan langsung dari sini terus terakhir sini ya, terlalu panjang ya. Sampai di titik H misalnya ada yang hasilnya tidak 0 seperti tadi saya jelaskan, maka untuk memeriksanya sangat panjang ya perjalanan. Biasanya untuk mengantisipasi atau meminimalisir kesalahan dimulai dari titik A dan titik E berbarengan nanti akan ketemu di titik C atau titik G. Jadi dari sini jalan A, B, F, G berhenti, kemudian E, D, H, C berhenti ya. Jadi sedikit perjalanannya ya, jauh tidak jauh seperti yang tadi ya. Sengaja dalam tutorial ini saya perlihatkan titik yang kita jalani itu perlahan-lahan dari ujung A sampai ke titik H, sampai titik E ya. Itu untuk menggambar, untuk memperlihatkan prosesnya ya. Kalau saya langsung memberikan tutorial A dulu kemudian E, kalian tidak akan melihat proses panjangnya sehingga tidak paham kenapa harus dari titik A dan titik E terlebih dahulu ya. Terkadang titik B dan titik D dan titik G karena batangnya ketiga titik itu adalah batang yang bertemu tiga batang yang tegak lurus, maka titik B dan titik D serta titik G tidak dimasukkan dalam perhitungan karena langsung ketemu ya. Misalnya titik B, ini sudah pasti 0 ya. BA sudah dapat pasti BC sama dengan BA. Kemudian yang ini DH pasti 0. Kenapa? Tidak ada gaya di bawahnya ya, yang sejajar dengan batang itu. Maka DH pasti 0. Kemudian DC pasti sama dengan DE. Ya. Jadi dari titik E tidak usah ke titik D, langsung ke titik H. Ya. Begitu dengan titik A, tidak usah langsung ke titik B, langsung ke titik F. Ya. Dari A, F. Tadi kan A, B, F. Nah, kita di sini langsung dari titik A ke F saja. B-nya lewati saja dengan kita bisa ketahui langsung kan.
Kemudian dari titik F tidak usah ke titik G, karena titik G kita bisa langsung peroleh ya. Batang GC pasti sama dengan 10 kilonewton. Arahnya minus, kenapa? Karena ini menekan, berarti ini juga menekan ya. Supaya seimbang ya. Kemudian yang GF ini kalau kita sudah peroleh dari FG, maka GH pasti sama dengan GF. Jadi dari titik A langsung titik F berhenti. Dari titik E ke titik H, kemudian titik C untuk titik kontrol terakhir. Ya, titik C sebagai titik kontrol. Kenapa titik kontrol? Karena yang paling banyak ya. Karena paling banyak, jadi paling gampang, paling enak untuk mengontrolnya ya. Oke, itu triknya. Jadi pintar-pintar untuk melihat bagaimana untuk meminimalisir kesalahan ya. Jangan terlalu panjang perjalanan seperti yang gambar yang contoh tutorial saya tadi, sehingga kalau sudah salah di belakang kita ketemunya tidak sama dengan nol, maka untuk memeriksa kesalahannya sangat eh, membosankan ya. Apalagi misalnya angka-angkanya terlalu banyak koma-koma sehingga pada saat penjumlahan itu akumulasi yang namanya pembulatan angka pasti akan menghasilkan sedikit besar ya kalau akibat perjalanan yang sangat panjang dari A ke B, F, C, G, H dan seterusnya ya. Itu kan perjalanannya panjang ya. Jadi akumulasi pembulatan angka itu bisa saja perbedaannya menjadi besar ya. Ya, biasanya kan kesalahan orang itu membulatkan angka yang tadinya harusnya 4, dia bikin cuma 2. Kemudian seharusnya duduk 3, dia bikin 4. Maksudnya tidak konsisten ya. Harusnya kalau dari awal 4 angka, pembulatan angka, sampai terakhir 4 angka ya. Jangan berubah-ubah. Berubah-ubah yang tidak konsisten itu yang bikin hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi gaya batang tadi yang kita peroleh itu kita kumpulkan dalam bentuk resume ya. Bisa dalam bentuk bagan seperti ini. Ini karena hanya dalam gambar, jadi bisa kita warnai ya. Kalau tulisan tangan tentu sulit untuk mewarnai seperti ini ya, walaupun punya pensil warna, tapi kan tidak selengkap gradasi warna ya. Ini pakai gradasi warna otomatis dari aplikasi. Nah, cukup dituliskan gayanya saja minus 11,331 kilonewton, 8 kilonewton. Jadi orang ngerti, oh tanda minus baru ini batang tekan, tanda minus ini batang tekan, ini minus batang tekan, ini plus ini batang tarik, ini nol, ini batang tekan, tarik ya. Oke, atau dalam bentuk tabel seperti ini ya. Bagi orang lapangan untuk melihat tabel seperti ini memusingkan ya. Kenapa? Kalau ini masih sedikit batangnya, bayangkan kalau jembatannya ada sampai ini kan 4 bentang, satu bentang, bentang 2, bentang 3, bentang 4. Bayangkan bentangnya kalau sampai 20 ya. Berarti jumlah batangnya berapa ya? Misalnya batangnya ada sampai 48 batang ya. Itu melihat tabel itu memusingkan buat mereka ya. Biasanya lebih enak melihat bagan seperti ini ya. Saat mereka ingin melihat batang ini berapa, tinggal lihat ya. Oh ini. Tapi kalau dalam tabel kan dia lihat tuh CD, CH. Dia cari CH, oh ini sebenarnya, memusingkan ya, karena namanya untuk yang kepraktisan ya. Maka yang gambar ini pakai bagan itu lebih disukai di lapangan, sedangkan ini untuk analisis atau untuk dalam menggunakan komputer ya. Oke, metode titik kumpul sudah selesai, kita bisa masuk ke metode Ritter ya. Metode Ritter atau irisan, jadi metode potongan atau irisan ya, menggunakan prinsip keseimbangan sigma momen sama dengan 0 dalam sistem koordinat global. Jadi tanda berlawanan arah tangan kanan itu berarti negatif, searah tangan kanan itu berarti positif ya. Kemudian tanda gaya aksial batang itu sama dengan titik kumpul, ya kalau minus berarti tekan, plus berarti tarik. Kemudian dilakukan pada potongan yang maksimal memiliki 2 gaya batang yang tadi ketahui. Nah, bedanya dengan titik kumpul adalah dilakukan pada titik kumpul yang maksimal memiliki 2 gaya batang tak diketahui. Kalau pada Ritter, pada potongan yang maksimal memiliki 2 gaya batang yang tak diketahui. Ya, jadi perbedaan dengan titik kumpul tidak terlalu banyak ya, sebenarnya mirip-mirip saja. Bahkan terkadang antara titik kumpul dan Ritter digabung, ya. Kenapa digabung? Lebih cepat. Ada bagian-bagian yang titik kumpul itu terlalu banyak, misalnya titik C terlalu banyak ya. Dia menghitung di sigma V di titik C terlalu banyak, maka dia potong saja ya. Sehingga batang yang tadinya rumit di titik C jadi gampang kita hitung ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cara memotongnya ya. Jadi kita potong di sini sehingga yang terpotongnya hanya 2 batang yang tadi ketahui ya. Jadi kita peroleh gaya batang SAF dan SAB ya.
tapi dengan menggunakan sigma moment sama dengan 0 ya. Kita lihat bagaimana caranya. Jangan lupa SAF ini diproyeksikan terlebih dahulu menjadi SAF sinus alfa dan SAF cos alfa. Nah, kita lihat. Di sini saya pakai sigma moment di titik F sama dengan 0. Kenapa? Agar gaya batang AF itu tidak punya jarak terhadap titik F sehingga menghasilkan momen sama dengan 0. Yang muncul hanya SAB karena mempunyai jarak tegak lurus terhadap titik F, ya. Ini lihat dalam perhitungan SAF sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ada proyeksinya. Nah, proyeksi ini digunakan pada saat SAF ini punya jarak terhadap titik yang ditinjau ya. Jadi bukan berarti kalau SAF-nya sama dengan 0 berarti ini kita hitung. Boleh saja kalau kalian mau hitung ya. SAF cos sinus alfa dikalikan 5 jaraknya terhadap titik F. Kemudian SAF cos alfa kali jaraknya 5 terhadap titik F. Hasilnya nanti 0. Kenapa? Ya karena dia akan saling menghilangkan. Ya, kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri ya. Oke, tapi kalau sudah pakai SAF sinus alfa dan SAF cos alfa, maka SAF to itu jangan dipakai ya. Dia saling menggantikan ya. Kalau yang ini dihitung, maka yang dua ini tidak perlu dipakai. Kalau yang dua ini dipakai, yang ini jangan dipakai ya. Bukan berarti kalau ini dipakai, ini juga dipakai ya. Tidak boleh digabung begitu ya. Ini hanya menggantikan replacement ya, SAF ya. Kalau misalnya tidak perlu digantikan, tidak perlu di replacement ya, maka ini tidak perlu ya dalam metode Ritter ya. Oke, sigma moment titik F sama dengan 0 ya. VA dikali 5 berlawanan dengan tangan kanan minus. Kemudian SAB kali jaraknya ke atas 5, syarat tangan kanan berarti plus ya. Maka bisa kita peroleh 5 kali VA bagi 5 sama dengan 8 kN. Sama dengan titik kumpul ya. Kemudian berikutnya sigma moment di titik B sama dengan 0. Kenapa di titik B sama dengan 0? Supaya SAB-nya jaraknya tidak ada menghasilkan 0 ya. Yang ada hanya SAF ya. Nah, SAF ini yang punya jarak terhadap titik B hanya SAF sinus alfa. SAF cos alfa itu hasilnya jaraknya 0 sehingga tidak perlu dihitung yang ini ya. Hanya yang SAF sinus alfa ya. Oke, kita masukkan minus VA kali 5 berlawanan dengan tangan kanan ya. SAF sinus alfa juga kali 5 berlawanan dengan tangan kanan minus ya. Sehingga kita peroleh, kita pindah ruas, kita kali siang ya sama dengan minus 11,3137 kilonewton sama dengan perhitungan titik kumpul sebelumnya ya. Nah, seandainya kalian punya jarak yang tegak lurus yang SAF ini ya, yang tanpa sinus alfa cos alfa. Misalnya SAF ini yang miring ini punya jarak yang tegak lurus terhadap titik B. Misalnya bisa kalian hitung atau kalian tidak punya jalan lain kecuali menggunakan jarak itu ya. Ada dalam struktur rangka tertentu yang menggunakan sinus kosinusnya malah menjadikan lebih rumit ya. Karena saking bervariasinya posisi kemiringan dari batang tersebut ya. Sehingga untuk mempermudah dan yang gampang dihitung itu justru menggunakan jarak tegak lurus terhadap batang tersebut ya. Jadi ini bisa kita hitung secara trigonometri berapa ini. Kalau kalian bisa hitung bagus, itu lebih bagus. Kemudian tinggal langsung dikalikan SAF dikalikan jaraknya yang tegak lurus terhadap titik B ya. Kalau bisa dihitung ya jarak ini ya. Bisa dihitung bisa ya. Kan ada 5, ada sudut ya. Tentu ini bisa didapat ya. Oke, sekarang kita pindah ke potongan berikutnya. Tadi potongan yang ini sudah, sekarang kita cari dua batang yang tidak ketemu yang kalau kita potong ya. Kalau saya potong sini, 3 batang ini belum saya ketahui, maka tidak boleh saya potong sini ya. Apalagi saya potong begini ya. Jadi potongnya boleh miring, boleh tegak lurus, boleh mendatar ya. Nah, kemudian cara memotong, kalau saya potong sini, jangan tinjau ke arah kanannya. Kenapa? Karena arah kanan ada 5 kN, ada 10 kN, ada 5, 8, HB, HE, ada VC, dan 2 gaya batang yang tadi yang dipotong ini ya. Jadi banyak yang harus dilihat ya. Lihat, tinjaulah ke arah yang dimana gayanya paling sedikit ya. Jadi cara memotong kalau kita potong sini kan ada potongan sebelah kanan, ada potongan sebelah kiri. Yang mana saya tinjau Pak? Ini masih enak ya, gampang dihitung ya, gampang dilihat. Kenapa? Karena baru sedikit. Kalau misalnya saya potong sini miring seperti ini. Mau pilih yang sebelah sana atau sebelah sini. Nah, itu harus jeli ya. Oke, kita lihat nanti contohnya yang berikutnya. Sekarang kita pindah ke potongan berikutnya, yaitu saya potong secara diagonal begini ya. Agar yang terpotong hanya 2 batang ini saja. Yang batang AF ini sudah dari sini ya.
Sehingga kalau saya potong pun tidak masalah karena ini sudah saya ketahui nilainya. Tinggal yang batang ini dengan batang ini yang belum saya ketahui. Sehingga saya potong miring ya. Itu potongan dua-dua seperti ini ya. Sehingga yang dua batang ini yang tidak diketahui saja yang muncul. Batang AB tidak usah diperhitungkan ya. Kenapa? Karena sudah di luar garis potongannya. Hanya garis batang yang terkena garis potongan saja yang dihitung ya, yang masuk dalam perhitungan ya. AB di luar ya, tidak masuk dalam garis potongan, jadi tidak perlu masukkan dalam perhitungan. Oke, sekali lagi saya tinjau saja arah sebelah sini, jangan arah sebelah sana ya. Banyak ya. Oke, saya pilih sigma momen di titik F sama dengan 0 supaya yang SBF-nya tidak menghasilkan ya. Jadi bisa titik F dulu atau titik C dulu ya. Kalau saya pindah di titik C, maka hanya SBF yang muncul karena SBF punya jarak terhadap titik C. SBC tidak punya jarak sehingga sama dengan 0 nantinya ya. Boleh jadi sigma momen di titik C atau sigma momen di titik F terlebih dahulu. Di situ juga sama dengan kayak titik kumpul ya. Harus jeli ya. Mengambil titik mana yang kita ambil untuk jadikan sigma momen ya. Kalau menghasilkan dua gaya yang tadi ketahui, jangan yang itu diambil. Usahakan cari yang hanya satu gaya yang tak diketahui keluar. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan akan muncul dua gaya batang tak diketahui ya. Dalam beberapa konstruksi rangka, potongan itu titik manapun yang kita tinjau akan menghasilkan dua gaya batang yang tidak diketahui. Misalnya, kalau kedua-duanya batangnya miring, batang ini miring seperti ini, batang ini miring ke sana, kita terpaksa potong situ ya. Batang ini kalau yang sebelah sana saya proyeksikan atas bawah. Ini juga kalau yang ini ada saya proyeksikan juga atas bawah ya. Ada vertikal dan horizontal ya. Sehingga mau tidak mau titik manapun yang kita tinjau akan muncul dua variabel, dua gaya batang yang tadi ketahui. Nah, selesai terakhirnya adalah dilakukan eliminasi atau menggunakan matriks ya, penyelesaian persamaan simultan ya. Mau tidak mau seperti itu, tapi tidak mungkin sampai 3 batang tadi ketahui ya, karena syaratnya hanya 2 batang tadi ketahui. Jadi hanya persamaan dengan dua bilangan, dua variabel yang tadi ketahui ya. Oke, kebetulan dalam kasus ini kita tidak ketemu ya, batangnya rata-rata kemiringannya sama, kemudian banyak yang vertikal dan horizontal ya. Ada struktur angka kayak stadion gambar pertama yang stadion tadi, batangnya kan miring-miring semua, tidak ada batang yang tegak lurus ya, tidak ada batang yang mendatar. Sehingga potongan manapun pasti akan menghasilkan variabel persamaan dua variabel tak diketahui ya. Sehingga selalu setiap selesai sigma momen selalu ada penyelesaian eliminasi atau matriks ya. Nah, pertanyaannya apakah lebih baik titik kumpul atau Ritter untuk batang miring seperti itu? Tidak ada jawaban yang pasti ya. Kadang-kadang titik kumpul jadi lebih gampang ya pada titik tertentu. Pada struktur yang sama pada titik tertentu titik kumpul yang gampang. Pada sisi yang lain titik Ritter yang gampang sehingga dikombinasikan ya. Nah, itu perlu latihan yang banyak untuk melihat untuk jeli mana kapan kita harus pakai Ritter, kapan harus pakai titik kumpul ya. Sehingga dua metode ini saling beriringan dan harus dikuasai kedua-duanya karena demi skill kalian bisa lebih efisien ya dalam menghitung rangka batang ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Sigma momen di titik F sama dengan 0. SBC dikali jaraknya ke atas 5 ya plus karena SBC ini terhadap titik F itu berputar ke arah tangan kanan ya. Kemudian VA kali jaraknya 5 minus berlawanan. Kemudian SAF sinus alfa. SAF ya, SAF ini bukan tidak ada sinus alfa. SAF ini ke titik F itu dia tidak punya jarak. Juga SBF yang ini juga tidak punya jarak ya karena ke titik F. Sehingga ini sebenarnya tidak perlu dituliskan lagi, hanya untuk tutorial saya tuliskan ya. Maka kita peroleh SBC sama dengan 8 kN ya, sama dengan perhitungan di titik kumpul. Oke, kita periksa sigma momen di titik C sama dengan 0 ya. Kita mulai dari VA ya, kali jaraknya ke titik C itu 10, 5 tambah 5. Kemudian SAF sinus alfa ya, kali jaraknya juga 10. Yang SAF cos alfa tidak masuk karena dia tidak punya jarak. Kemudian SBF kali 5 ya. Kita pindah ruaskan dan kita selesaikan, kita peroleh SBF sama dengan 0. Terbukti lagi bahwa batang BF itu pasti 0 ya. Oke, dari potongan 22 kita sekarang pindah ke potongan berikutnya. Nah, potongan berikutnya adalah tentu potongan yang vertikal seperti ini ya. Karena hanya dua batang ini FG dan FC yang kita belum ketahui.
BC sudah kita ketahui. Jadi kalau kita potong seperti ini boleh. Boleh Pak kalau potongnya sepotong begini. Tidak boleh ya kalau saya potong begini berarti nanti ini tetap connect ke sebelah. Jadi potongan tuh harus memisahkan strukturnya menjadi dua bagian ya. Kalau cuma potong begini, maka ini batang yang ini dan ini masih terkonek ke sebelah ya. Jadi ini tidak memotong jadi dua bagian. Atau potongnya begini Pak, melengkung begini, tidak boleh ya. Melengkung begini tidak boleh ya. Kan melengkung seperti ini kan sebenarnya sama saya begini ya. Jadi begini saja ya, ngapain melengkung-melengkung begini ya, begini saja. Sama saja kan ya. Cuma jangan begini ya, begini ya. Ya jadi agak rancu ya, walaupun bisa nantinya tapi rancu ya. Jadi motong miring begini ya. Boleh ya. Jadi sangat banyak batangin potong ya. Memang bisa tidak dalam kasus tertentu juga tidak bisa kita hindari banyak batang yang terpaksa dipotong ya. Ya, nanti pengalaman yang akan mengajarkan kalian. Makanya banyak latihan. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya titik potongan 33 vertikal seperti ini sehingga batang yang terpotong hanya batang FG, FC dan BC ya. Sementara dua gaya batang ini yang tidak diketahui ya. Nah, pilihannya adalah sigma momen di titik C sama dengan 0 dan sigma momen di titik G sama dengan 0 ya. Tidak boleh titik F sama dengan 0. Kenapa? Nanti tidak ada yang keluar. FG pasti 0, FC pasti 0 ya. Tidak boleh juga titik B. Kenapa? Rumit. Karena dua batang ini jadinya keluar dua-duanya ya. Oke. Kenapa dua-duanya keluar? Ya, kedua-duanya punya jarak terhadap titik B ya. Oke, kita mulai dari sigma momen di titik G sama dengan 0. Jadi ada 4 gaya, 5 kN, SFG, dan SBC. Dan 5 kN, SBG, SFC sinus alfa, dan SBC ya. SFG tidak ya. Oh 5, yang VA ya. Maaf. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 gaya. 4 gaya yang harus dihitung ya. SBC kali jaraknya 5 ya. VA kali jaraknya 10, kemudian SFC sinus alfa yang ini kali jaraknya 5, kemudian gaya 5 kilonton kali jaraknya 5 ya. Tanda minus plus seperti biasa, kalau searah tangan kanan dia plus, kalau berlawanan dengan tangan kanan dia negatif ya. Oke, kita selesaikan bersamanya, kita peroleh SFC sama dengan 4,246 ya kilonewton, sama dengan peruntukan titik kumpul sebelumnya. Kita pindah ke sigma momen di titik C sama dengan 0 ya. Di sini yang sama dengan 0. Maka keluar juga 5 kN SFG dan VA ya. VA kali jaraknya 10, kemudian SFG kali jaraknya 5, kemudian 5 kN kali jaraknya 5 ya. Kita selesaikan, kita peroleh SFG sama dengan minus 11 kN ya. Oke, sampai di sini apakah kita pindah ke potongan yang mana? Yang kalau kita potong ini 3 batang tadi ketahui. Saya potong begini, ini 1, 2, 3 tadi ketahui. Saya potong begini, nah ini bisa ya. Seperti ini, maka batang GH dan batang GC yang tidak diketahui ya. Nah, untuk titik berikutnya kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Karena mengingat durasi waktu yang sudah mencapai batasnya ya. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.